Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdiri, jemaat-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, firman Allah yang kudus, firman Allah yang hidup, tidak dapat kami mengerti dengan akal dan pengetahuan kami. Kami perlu Roh Kudus untuk menjelaskan maksud kekal Allah dalam firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami baca. Hamba-Mu tidak lebih baik dari mereka yang lain. Kami sama-sama manusia berdosa. Kami minta Roh Kudus yang punya firman Tuhan menjelaskan apa maksud Allah bagian ini, bagian yang kami baca dan renungkan, yang kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan dalam kehidupan ini sesuai dengan pimpinan tuntunan dari Roh Kudus. Bicaralah kepada kami sekarang, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Amsal, kitab Amsal dalam Perjanjian Lama. Kita buka Amsal 3, Amsal pasal 3. Ya, maaf, Amsal pasal 2 dulu. Pasal 2 kita baca ayat 8 dan kita akan baca lagi Amsal 3 ayat 13 dan 14. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Amsal pasal 2 ayat 8 dan kita lanjutkan baca Amsal 3 ayat 13 dan 14. Kalau sudah siap kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 3, pasal 3 ayat 13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, dari bacaan tadi kami memberi tema berhikmatlah. Berhikmatlah. Hikmat maksudnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan penempatan kata atau sikap yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Berhikmat. Banyak orang di dunia ini berpengetahuan tinggi, bergelar, mereka berkedudukan, mereka mempunyai banyak sekali kelebihan-kelebihan, tapi belum tentu berhikmat. Yang kita baca merenungkan hari ini berhubungan dengan hikmat. Hikmat itu tidak bisa diperoleh di TK, SD, kampus manapun. Hikmat datang dari Allah. Dan hikmat ini penting sekali, dan karena itu hampir 222 kali disampaikan dalam Alkitab betapa pentingnya hikmat Allah bagi manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, orang beriman seperti saudara dan saya, kita semua harus sungguh-sungguh hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan untuk hidup baik dan benar itu tidak akan diperoleh ilmunya, pengetahuannya, mata kuliahnya di dalam kampus manapun di dunia ini. Kita hanya dapat oleh dan melalui kebenaran firman Tuhan dan oleh Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, ciri-ciri orang-orang yang berhikmat itu tentu akan berbeda dengan orang-orang lain. Mereka itu identik sikapnya, kehidupannya itu pendamai, ramah, penurut, belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik. Dia adalah orang-orang yang selaras kehidupannya, pikirannya dengan Allah, pencipta langit bumi. Dan itu pasti orang yang memiliki hikmat besar dan hikmat yang bersumber atau berasal dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, kita kenal banyak orang dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama. Ada orang-orang berhikmat dan mereka luar biasa berhasil. Raja Salomo misalnya. Salomo berarti damai.
seorang putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Daud ayahnya. Ibunya bernama Betseba. Ia membangun bait Allah pada tahun 480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir ke Kanaan. Dia dikenal dan terkenal dalam sejarah manusia saat itu sampai saat ini orang yang paling berhikmat. Dan dia dianggap orang berhikmat dari semua yang pernah ada di kolong langit ini. Dia bijaksana, dia raja, dia memerintah, dia berkuasa penuh, dan dia semua yang dilakukannya berhasil. Kita bisa lihat dari 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 13. Di sana menjelaskan, menggambarkan siapa sosok Salomo. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa hikmatnya, bijaksana, sangat bijaksana. Dan pasti semua itu dia peroleh oleh anugerah Tuhan, oleh Allah. Allah hikmati dia dengan hikmat yang luar biasa, sehingga dia masih umur belasan tahun dia sudah menjadi raja. Mungkin umurnya remaja atau pemuda, masih sangat muda, tapi dia diberikan hikmat oleh Allah, sehingga ia menuruti semua perintah Allah. Dia taat, dia dengar, dan karena itu Allah senang kepada Salomo. Dan karenanya suatu malam Allah berkata kepada Salomo dalam mimpinya, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Kata Salomo, "Tuhan Allahku, aku masih sangat muda dan aku tidak tahu bagaimana harus memerintah. Dan karena itu hikmatilah aku." Dia minta hikmat, dan Allah memberikan hikmat sesuai dengan permintaannya. Tuhan senang dengan apa yang diminta oleh Salomo. Ia diberikan hikmat, bukan umur panjang, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan apa-apa dia minta. Dia hanya minta hikmat. Dan karena itu, Bapak Ibu jemaat, Allah memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo, sehingga hikmat itu dia pakai untuk memimpin dirinya, keluarganya, dan terutama bangsanya. Sehingga dia luar biasa berhasil, bukan karena ilmu lain, bukan karena dia berprestasi, bukan karena apa-apa, tapi karena hikmat. Dia diminta hikmat dan Tuhan beri dia hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, contoh lain, Musa adalah pemimpin dari bangsa Israel. Dia adalah orang yang hebat yang dipilih Tuhan, dan Allah memilih Musa untuk memimpin, bukan untuk karena kecakapan atau kepentingan lain, tapi ada maksud Allah yang kekal untuk menolong umatnya, umat Israel untuk keluar dari Mesir ke Kanaan. Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel. Dia memiliki tugas untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, dan untuk memenuhi janji Allah, untuk mengantar bangsa besar yang kelakuannya, karakternya macam-macam. Musa diberikan hikmat oleh Tuhan, dan banyak tanda, banyak mujizat yang menyertai Musa dalam kepemimpinan dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Kita semua tahu tongkat, tangan yang bisa memancarkan cahaya, ada belalang, ada kutu, ada katak, ada darah, ada banjir besar, ada laut yang terbelah, dan di Gunung Sinai. Banyak cerita dalam perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Musa menerima pengetahuan hikmat panggilan tersebut di sekitar usia 80-an tahun. Dia telah menjadi pemimpin yang hebat. Dia telah berhasil membawa pergi dan banyak tanda mujizat Allah menyertai Musa. Musa sesungguhnya manusia biasa. Dia orang pengembala kambing domba. Dia orang yang biasa-biasa. Tapi ketika umurnya 80-an tahun, beda dengan Yosua, masih umur remaja, pemuda dipanggil Tuhan. Musa 80-an, sudah dewasa. Dia sudah bekerja, dia beternak. Kalau hari ini kita bilang beternak babi, waktu itu beternak domba, kambing, dan seterusnya. Tapi dari kesetiaan pekerjaan, Tuhan melihat hatinya, hidupnya, dan Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin. Memimpin bangsa Israel dengan karakter yang macam-macam. Tapi dia berhasil, Tuhan membawa dia, Tuhan hikmati dia, dan kita bisa tahu dari Kejadian
32 ayat 7 sampai 35 menceritakan tentang Musa dan hikmat Allah yang dia miliki, dan olehnya dia dikenal dan terkenal sebagai orang yang paling berhikmat dari semua orang yang pernah ada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, ada kisah lain, ada pemimpin lain, orang yang paling hikmat dalam sejarah kitab Perjanjian Lama. Yosua sesudah Musa. Dia adalah tokoh dari suku Efraim yang memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa keluar dari Mesir, dan dia berhasil mengantar bangsa itu masuk ke Kanaan. Yosua sosok pemimpin, orang yang mau melayani rendah hati, dia memiliki kesabaran, dia disiplin, dia bekerja keras, dia turut pada semua perintah Allah. Bilangan 13 ayat 16 menjelaskan tentang siapa sosok Yosua, adalah pemimpin yang paling berhikmat, yang Tuhan pilih, Tuhan pakai, Tuhan urapi, sehingga bangsa Israel boleh diantar dengan selamat, sukses sampai ke tujuan akhir, yaitu ke Kanaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, contoh lain dari Alkitab dan yang paling kita kenal adalah Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Abraham dipanggil Tuhan dari Mesopotamia ke negeri Kanaan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham karena ia akan diberkati dan keturunannya tak terhitung banyaknya. Kejadian 11 sampai 25 menceritakan tentang Abraham. Kesetiaan Abraham berjalan dalam iman dan ketaatan. Kita banyak tahu dan dengar cerita tentang Abraham. Abraham bapak orang beriman. Dia sabar, dia setia, dia melaksanakan seluruh perintah firman Tuhan dengan taat, dan dia percaya sangat kepada Allah yang perintahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, ketika usianya sudah 100 tahun, Abraham diberikan seorang anak laki-laki, dan anak itu diberi nama Ishak. Anak yang dia peroleh dengan susah payah. Ishak laki-laki yang paling dia tunggu dan paling dia sayangi. Anak tersebut diminta oleh Allah untuk dikorbankan sebagai persembahan untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa dibayangkan, kita semua tentu tidak rela merelakan mengorbankan anak kandung kita sebagai persembahan, dibunuh, dipersembahkan, mati. Itu tidak mungkin. Secara akal kita sudah susah payah terus mau korbankan anak, itu tidak mungkin. Mau memberi untuk Tuhan babi atau uang, itu saja kita hitung-hitung, kita pikir-pikir ada untung rugi dan seterusnya. Apalagi anak, itu sesuatu hal yang mustahil, tidak mungkin, berat, tapi itu yang diminta oleh Allah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat tidak tahu ceritanya, bahwa Abraham bersedia, dan karena itu dia ajak anaknya Ishak, ayo Ishak, kita ke gunung, ke tempat yang sudah ditentukan untuk dia dipersembahkan, dibunuh, dipersembahkan sebagai persembahan kepada Allah. Bapak Ibu jemaat, Roma 4 ayat 17 menjelaskan kisah tentang Abraham, orang tokoh beriman bagi kita. Dan ketika itu Abraham tuntun, arahkan Ishak, pikul kayu, pikul bahan-bahan persembahan, jalan. Dalam perjalanan Ishak sempat tanya, Bapak, mana ternaknya yang akan kita pakai? Nanti Allah sediakan, ikut saja. Sampai di bukit, semua disiapkan. Ishak diambil, diikat kaki tangannya, ambil pisaunya, dan mau tusuk dan mau persembahkan. Dan ini tidak main-main, ini serius. Dan ketika itu Tuhan mengetahui ketaatannya, Tuhan mengetahui kesetiaannya, imannya yang sungguh kepada Tuhan. Dan karena itu Allah memerintahkan Abraham, hentikan anakmu, ambil ternak di sana, dibunuh, dipersembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, luar biasa kesetiaan, ketaatan dari Abraham diuji, dan akhirnya Abraham diberkati sebagai orang yang luar biasa, keturunannya bertambah banyak dan tidak dapat dihitung jumlahnya.
oleh karena kesetiaan, ketaatan, dan iman Abraham. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, ada contoh lain, tokoh iman, orang yang paling berhikmat, orang yang sederhana, tukang kayu, tidak dianggap oleh manusia, namanya Yusuf, dan calon tunangannya Maria. Kita semua tahu ceritanya. Dalam Injil Matius pasal 1 menceritakan tentang kisah Yusuf dan Maria. Yusuf tukang kayu, orang biasa dari keturunan Daud. Dia tidak terpandang, dia tidak berpendidikan, dia tidak orang yang terkemuka. Tapi Tuhan pilih Yusuf sebagai bapa, dan Maria seorang muda, seorang perempuan. Mungkin hari ini ada pemudi yang mungkin sedang kuliah, masih muda. Maria dipilih Allah dari banyak perempuan saat itu untuk, karena ada kesadaran, ada hati yang taat, ada sikap yang percaya, ada keyakinan yang kokoh bahwa Allah yang mereka yakini saat itu, dan ketaatan mereka, keyakinan mereka dilihat oleh Allah, sehingga mereka dipilih sebagai orang yang Tuhan memakai sebagai alat, sebagai sarana melalui mereka juru selamat dunia, namanya Yesus Kristus. Itu lahir melalui keluarga Yusuf dan Maria. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, itu antara lain beberapa sosok, nama, pemimpin rohani, orang-orang hebat yang dipakai Tuhan, oleh karena mereka bukan orang-orang bergelar, bukan orang-orang hebat, orang-orang berpendidikan tinggi, mereka pejabat-pejabat, tapi Tuhan melihat hati mereka, dan Tuhan pakai mereka jadi alat untuk wujudkan maksud Allah yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, hikmat penting dalam kehidupan setiap pribadi kita untuk belajar mendengar dan taat mengikuti petunjuk Tuhan melalui orang tua, melalui teman, melalui gereja, melalui siapa saja. Mereka selalu memberikan kita arahan, nasihat, petunjuk, dan terutama oleh firman Tuhan. Nah, kita semua dihikmati, diberikan hikmat oleh Allah, sehingga kita boleh hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, orang berhikmat pasti membawa nilai luhur keluarga, menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi bahan cerita yang baik, seperti beberapa nama yang kami sebutkan di antara banyak orang lain yang luar biasa menjadi saksi dan berkat di zaman mereka. Amsal 24 ayat 5 menjelaskan tentang bagaimana pengaruh, nilai, berkat, kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh orang-orang yang berhikmat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, hikmat yang sejati adalah hikmat yang berasal dari Allah. Kalau ada orang bertanya, Bapak saya mau hikmat, kuliah di kampus mana supaya saya dapat hikmat? Tidak ada satu kampus pun di dunia ini yang kasih kita hikmat. Amin. Hikmat hanya berasal dari Allah. Orang tidak berpendidikan tinggi, tidak sekolah tinggi, hanya jaga kebun, jaga ternak, bisa dihikmati. Dan itu sudah terjadi dalam sejarah Alkitab. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, 1 Petrus 2 ayat 11 menggambarkan orang Kristen yang sejati, anak Tuhan yang benar, orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan hikmat Allah. Roh Allah memimpin mereka. Roma 8 ayat 13. Semua itu menjelaskan, menegaskan bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mereka pasti diberikan hikmat. Amin. Dan dengan hikmat itu mereka akan hidup selaras sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri, sehingga kehidupannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, hidup berhikmat lebih baik daripada kelihatan berada. Banyak orang punya jabatan tinggi, mereka bisa menjadi presiden, bisa menjadi menteri, bisa menjadi gubernur, bupati, dan seterusnya. Mereka boleh memiliki jabatan tinggi apapun. Mereka boleh memiliki kekayaan, uang, atau harta benda lain.
tapi mereka miskin dengan hikmat. Sebagian besar orang miskin dengan hikmat, sehingga kekayaan dan jabatan dan seluruh kekayaan itu tidak menjadi berkat. Dan banyak kesaksian yang kita tahu, kita dengar, kita lihat. Banyak orang kaya, orang berkuasa di penjara. Itu contoh antara lain, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus. Karena itu yang dibutuhkan sekarang bukan jabatan, kekayaan, dan seterusnya, tapi kita minta Tuhan beri kita hikmat. Dengan hikmat itu bisa dapat mengurus diri kita, keluarga kita, jemaat kita, gereja kita, suku dan bangsa kita dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, hikmat, hidup yang berhikmat lebih baik daripada hidup berharta atau berjabatan tinggi, karena itu tidak akan menolong. Bapak Ibu jemaat, kita semua tahu, setiap kita akan akhiri hidup ini dari dunia ini. Ketika kita akhiri hidup ini, kita meninggal dunia, kita punya tanah hanya 2x4 dan sangat pendek. Sudah pendek, sudah kecil, kita tidak akan bawa apapun, jabatan, uang ke kuburan. Benar? Tidak perlu jawab, itu sudah pasti benar dan akan begitu. Semua manusia dari dulu, hari ini sampai dunia ini kiamat, pasti begitu. Kita datang lahir kosong, kita pergi kosong. Semua ini hanya sebentar, dan semua yang sebentar itu bisa digunakan dengan baik dan benar, dengan efektif dan efisien untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kalau kita berhikmat, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, kita kenal banyak sosok yang berhikmat di Alkitab yang kami uraikan tadi, seperti 6 tokoh iman, ada 12 murid Yesus. Bapak Ibu, kalau kita lihat 12 murid Yesus yang dipilih itu bukan orang-orang bersekolah tinggi, mereka orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi murid, dan kemudian mereka menjadi saksi Kristus saat itu, dan mereka beritakan Injil dengan latar belakang pengalaman, pengetahuan mereka masing-masing, dan mereka menjadi murid Kristus yang luar biasa. Mereka menjadi saksi iman. Mereka menyaksikan seluruh kehidupan Yesus dari awal sampai akhir. Dia naik ke surga, mereka menyaksikan sampai mati. Dia masih memperlihatkan, meyakinkan mereka bahwa dia Allah, dia Raja, dia berkuasa, dan karena itu mereka kemudian menjadi murid Kristus untuk memberitakan kabar baik, Injil Kristus kepada semua orang pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, banyak orang yang sudah, sedang, dan terus menjadi berkat untuk kita. Banyak orang sebelum kita, ada orang-orang misionaris, pemberita-pemberita Injil dari Amerika, Eropa, Australia, di mana-mana, dari tokoh tingkat nasional, lokal, di suku kita, di gereja kita, di jemaat ini. Kita semua punya tokoh-tokoh iman yang hebat. Oleh karena mereka kita mengenal Yesus, bertobat, dan luar biasa. Kami hari ini ada oleh karena karya besar mereka, kesaksian mereka, pemberitaan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, kita pada gilirannya harus juga menjadi saksi Kristus. Dan untuk itu, Bapak Ibu, tidak harus kita pergi cari ke kampus manapun, termasuk ke kampus teologi. Kita perlu hikmat, kita minta hikmat, dan saya percaya, mintalah maka akan diberikan. Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat. Kalau hikmat itu diberikan, itu merupakan modal paling besar dan utama. Jangan ada yang pikir, Bapak, saya butuh modal apa itu untuk hidup selanjutnya. Saya kasih tahu, saya bilang saya tidak ada uang, tidak ada tanah, tidak ada harta lain. Saya hanya mau supaya kamu berhikmat, karena hanya dengan hikmat kamu akan hidup lebih berbahagia, lebih sukses, dan menggapai masa depan yang penuh dengan harapan sesuai dengan janji Tuhan bagi Bapak Ibu jemaat dan saya yang menjadi pengikut Kristus. Kita harus minta terus hikmat Allah, karena hikmat merupakan modal besar yang membuat kita hidup sukses dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saya percaya siapapun kita, apapun posisi kita saat ini, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai
hamba Tuhan, sebagai orang politik, sebagai apapun, masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan kita minta seperti Salomo, minta hikmat, minta pengetahuan, minta kuasa dari Tuhan. Dan saya percaya kita semua dihikmati oleh Allah, kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita dituntun, diarahkan sesuai dengan kehendaknya sampai dengan Dia datang dan namanya dimuliakan, kerajaannya diwujudkan, dan kita semua diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman Tuhan hamba cukupkan sampai di sini. Kami perlu hikmat Allah. Kami tidak dapat mengerti bagian ini dengan akal kami. Kami minta Roh Kudus yang punya firman Tuhan menegaskan kembali, meneguhkan kembali bahwa kami hidup berhikmat untuk kerajaan-Mu diwujudkan di bumi, dalam diri kami, dalam gereja kami, dalam keluarga kami, seperti di surga, seperti yang Allah kehendaki. Kami mau hidup dipimpin, dituntun oleh Tuhan, oleh hikmat Tuhan, sehingga kami dapat memproteksi diri kami, memproteksi kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, bangsa, dan kehidupan kami menjadi saksi dan berkat untuk banyak orang, dan lebih daripada itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai kami semuanya, bila kami menjadi orang-orang berhikmat di zaman ini, sehingga kami menjadi salur dan berkat bagi banyak orang dari saat ini sampai Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin. Terima kasih, waktu dikembalikan.